Pada malam yang sunyi ini, aku akan membacakan sebuah kisah tentang cinta yang tak seharusnya terjadi, cinta yang meruntuhkan batas antara manusia dan makhluk dari dunia lain. Kisah ini bukan sekadar romansa terlarang, tetapi juga tragedi yang membekas pada semua yang terlibat. Inilah, cinta terlarang di rumah tua di Bukit Awan. Di sebuah kota kecil bernama Bukit Awan, terdapat rumah tua yang dibiarkan kosong selama puluhan tahun. Orang-orang mengatakan bahwa rumah itu angker, tapi bagi Rana, rumah itu justru seperti tempat yang selalu memanggilnya. Setiap hari selepas pulang kerja, Rana selalu melewati rumah itu. Dan anehnya, ia merasa seperti ada seseorang yang mengawasinya dari jendela lantai 2. Suatu malam, ketika kabut turun lebih pekat dari biasanya, Rana melihat sosok perempuan bergaun putih berdiri di jendela. Bukan bayangan samar, tapi jelas. Rambut panjang terurai, wajah pucat, dan gerakan leher yang pelan seolah mengikuti langkah Rana. Anehnya, bukannya takut, Rana merasa hatinya berdebar karena rasa iba. Sosok itu tampak seperti ingin menyampaikan sesuatu. Hari berikutnya Rana kembali berhenti. Dan sosok itu muncul lagi. Kali ini, bibirnya bergerak, seperti berkata, "Bantu aku." Rana merasa tubuhnya gemetar, tapi ia tak bisa berpaling. Malam itu, Rana bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat perempuan tadi sedang duduk di ayunan kayu, tersenyum lembut. Tidak menyeramkan, tidak menakutkan, justru indah. Rana terbangun dengan perasaan aneh. Seperti jatuh cinta pada seseorang yang tidak hidup. Rana akhirnya memberanikan diri masuk ke halaman rumah itu. Angin dingin menyapu wajahnya, namun ia tetap melangkah. Entah kenapa, setiap langkah membuat jantungnya semakin hangat, bukan takut. Ketika ia berdiri di depan pintu, daun pintu terbuka sendiri, perlahan, tanpa suara. Dan di lorong gelap itu, perempuan bergaun putih muncul. Namun kali ini ia terlihat jelas, tidak transparan, tidak samar. Kulitnya pucat tapi cantik, matanya sayu namun teduh. "Terima kasih sudah datang, Rana," katanya dengan suara lembut. Rana terkejut. "Kak, kamu tahu namaku?" Perempuan itu tersenyum. "Aku sudah mengamatimu sejak lama." Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti bisikan yang menenangkan, bukan seperti hantu. Selama beberapa menit, mereka berbicara. Perempuan itu memperkenalkan dirinya sebagai Ayla. Ia tidak memaksa Rana pergi, tidak menakut-nakuti. Yang ia tunjukkan justru kasih sayang, entah dari mana asalnya. Hari demi hari, Rana kembali datang. Ia bahkan merasa lebih nyaman bersama Ayla dibanding manusia lain. Ayla mendengarkan ceritanya, membuatnya tertawa, membuatnya lupa bahwa ia sedang berbicara dengan arwah. Namun setiap kali Rana pulang, ia merasakan tatapan lain dari balik dinding rumah tersebut, tatapan iri, penuh kebencian. Suatu malam, saat Rana hendak pulang, Ayla memegang tangannya erat-erat. "Jangan kembali besok, sesuatu di rumah ini tidak suka kamu datang." "Apa itu?" "Aku, bukan satu-satunya yang tinggal di sini." Rana mengabaikan peringatan Ayla. Justru rasa penasarannya makin besar. Ketika ia datang kembali, ia mendapati Ayla tampak gelisah. Rambutnya berantakan, dan matanya dipenuhi ketakutan. "Kamu tidak seharusnya datang." Dia sudah terbangun. Sebelum Rana sempat bertanya, terdengar suara langkah berat dari lantai 2. Suara itu turun, cepat, sangat cepat. "Duaarrr." Pintu ruang tamu terbanting keras. Terlihat sesosok bayangan hitam besar, tubuh tinggi kurus, wajahnya seperti tengkorak, dan matanya merah membara. "Lari!" Ayla berteriak. Rana ingin lari tapi bayangan itu melompat ke arahnya.
Ayla menghentikannya dengan berdiri di depan Rana, tubuhnya berubah lebih pucat dan berkilapan, melindungi Rana dengan segala tenaga yang ia punya. "Kau tidak boleh menyentuhnya," teriak Ayla. Makhluk itu menggeram. "Manusia tidak boleh mencintai arwah. Kau melanggar ikatan dunia kami." Pertarungan dua makhluk itu membuat seluruh rumah bergetar. Ayla terus menahan, tapi kekuatannya semakin menipis. Rana, yang tak tega melihat Ayla tersiksa, spontan berteriak, "Ambil aku! Jangan sakiti Ayla!" Ayla menoleh dengan mata berkaca-kaca. "Jangan! Aku sudah mati sekali, jangan buatku kehilanganmu juga." Makhluk itu maju hendak mencekik Rana. Dan pada detik terakhir, Ayla memeluk Rana erat. Tubuhnya memancarkan cahaya putih terang yang menyilaukan hingga makhluk hitam itu berteriak dan menghilang. Ketika cahaya meredup, Ayla terjatuh lemas. Tubuhnya mulai memudar. "Ayla, jangan pergi." Dengan sisa kekuatan terakhir, Ayla mengelus wajah Rana. "Maaf, jika saja aku masih hidup, aku ingin bersamamu selamanya." Dan sebelum Rana sempat menjawab, Ayla hilang menjadi serpihan cahaya putih. Rumah itu sunyi. Hanya Rana yang tersisa, menangis memanggil nama perempuan yang tak pernah bisa ia miliki. Sejak malam ketika Ayla lenyap menjadi serpihan cahaya, hidup Rana tidak pernah kembali normal. Setiap malam, ia terbangun dengan perasaan seolah Ayla berdiri di samping ranjangnya, memanggil pelan, namun tidak pernah terlihat. Rumah tua Bukit Awan kini disegel warga karena kembali dianggap berbahaya. Tapi bagi Rana, rumah itu seperti magnet. Ia tidak bisa menjauh. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Rana akhirnya menyerah pada dorongan hatinya. Ia pergi ke rumah itu dengan senter kecil di tangan. Angin kencang menggerakkan dedaunan, membuat suara berdesir seperti bisikan. Saat ia berdiri di depan gerbang rumah tua itu, yang sekarang berantai dan diberi papan peringatan, ia mendengar suara yang sangat ia kenal. "Rana!" Suaranya lembut, sangat lembut, suara Ayla. Rana langsung menatap ke arah jendela lantai 2. Dan benar, sosok Ayla berdiri di sana. Tidak sejelas dulu, lebih kabur, seperti asap putih yang bergerak perlahan, tetapi tetap wajah yang ia rindukan. "Ayla, kau kembali." Sosok itu mengangguk perlahan. Namun ada sesuatu yang berbeda. Matanya tidak lagi teduh. Ada luka di sana, rasa sakit, dan ketakutan. "Aku tidak punya banyak waktu, kamu harus pergi," Ayla berbisik dari kejauhan. "Dia belum hilang. Kau pikir aku memusnahkannya?" "Tidak. Dia hanya terluka." Rana menggenggam pagar karat itu kuat-kuat. "Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Apapun yang terjadi." Ayla turun dari jendela, melayang mendekat. Semakin dekat, semakin kabur, semakin bergetar. "Aku tidak boleh berada di sini terlalu lama, keberadaanku akan memanggilnya." Tiba-tiba, seluruh rumah bergetar pelan. Lampu jalan di depan rumah berkedip-kedip, satu persatu padam hingga hanya tinggal kegelapan. Ayla menoleh cepat. Wajahnya berubah pucat ketakutan. Dia datang. Angin berubah sangat dingin. Kabut menyelubungi halaman. Dan dari dalam rumah terdengar suara seretan panjang. "Sreet, Sreet, Sreet." Rana mundur beberapa langkah. "Ayla, apa itu?" Ayla mendekat lebih cepat, tubuhnya bergetar tak stabil. "Rana, dengarkan aku, jika dia berhasil keluar rumah ini, bukan hanya kamu, tapi seluruh desa akan terancam. Lalu apa yang bisa kulakukan?" Ayla menatap mata Rana, untuk pertama kalinya dengan tatapan penuh penyesalan. "Aku butuh seseorang yang memanggilku, mengikatku, menghidupkanku kembali di dunia ini." Rana bingung. "Menghidupkanmu? Bagaimana caranya?" Ayla menyentuh dada Rana,
tepat di atas jantungnya. Tangan arwahnya yang kabur tiba-tiba berubah hangat, sangat hangat. Kau masih punya sebagian dari cahaya yang kuberikan dulu, cahaya yang kupakai untuk melindungimu dari makhluk itu. Jantung Rana berdegup cepat. Jika itu benar, berarti sebagian dari kekuatan Ayla berada di dalam dirinya. Aku bisa kembali jika kamu mau, tetapi konsekuensinya tidak kecil. Rana menatapnya tanpa ragu. Apapun, asal kau kembali. Ayla menggigit bibir pucatnya. Jika aku kembali, kamu akan menjadi bagian dari dunia kami. Kamu tidak akan sepenuhnya menjadi manusia lagi. Sebelum Rana menjawab, DUAARRR. Pintu rumah tua terhempas dari dalam. Makhluk hitam itu muncul lagi, lebih besar, lebih menakutkan daripada sebelumnya. MANUSIAA. Suara itu menggema seperti ribuan jeritan yang menyatu. Ayla langsung berdiri di depan Rana, tubuhnya berubah semakin kabur, seperti lilin yang hampir habis terbakar. Rana, pilihannya sekarang atau tidak sama sekali. Rana memandang makhluk itu, lalu memandang Ayla yang wajahnya dipenuhi air mata. Hidup atau mati, aku ingin bersamamu. Tanpa ragu, Rana menggenggam tangan Ayla yang dingin dan mulai memudar. Ayla tersentak, matanya melebar, tubuhnya mulai memancarkan cahaya putih kuat, lebih kuat dari sebelumnya. Makhluk itu menjerit marah. Jangan kau berani mengikatnya. Dia milik dunia kami. Tapi Rana menutup mata, memusatkan seluruh pikirannya pada satu nama. Ayla, Ayla, Ayla. Saat ia membuka mata, cahaya putih meledak dari tubuh mereka berdua. Dan saat cahaya itu memudar, Ayla berdiri di depannya. Bukan arwah kabur, bukan bayangan, tapi Ayla yang utuh, dengan tubuh, dan napas, dan air mata. Ia hidup, namun Rana menatap tangannya sendiri, yang mulai berwarna abu-abu, seperti bayangan yang bergerak. Ayla, apa yang terjadi padaku? Ayla menatapnya dengan wajah pucat. Rana, kamu sudah tidak sepenuhnya manusia lagi. Cahaya terakhir itu mereda. Angin malam yang sedari tadi mencekam perlahan berhenti. Rumah tua Bukit Awan kembali sunyi, namun kini ada sesuatu yang berbeda. Ayla berdiri dengan tubuh manusia seutuhnya. Kulitnya tidak lagi pucat transparan. Nafasnya terlihat, tubuhnya hangat. Ia benar-benar hidup. Namun Rana memandang tangannya yang bergetar. Ujung jarinya berubah abu-abu gelap, seperti asap hitam yang menempel pada kulit. Nadinya berdetak lambat, terdengar samar, hampir seperti gema dari tempat yang jauh. Ayla, kenapa tubuhku begini? Suara Rana serak, nyaris bergetar. Ayla memegang wajah Rana dengan kedua tangannya. Karena kamu membawaku kembali, dengan kekuatan yang seharusnya hanya digunakan makhluk dunia arwah. Tatapannya dipenuhi rasa bersalah. Kamu menyelamatkanku, tapi kamu harus membayar sebagian dari dirimu. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat dari dalam rumah. DUUK, DUUK, DUUK. Makhluk hitam itu belum hilang. Namun kini suaranya lebih lemah, gerakannya lebih pelan. Ia muncul di ambang pintu, tubuhnya sobek di beberapa bagian, matanya tidak lagi menyala secerah tadi. Namun ancamannya tetap nyata. Kau telah melanggar batas, manusia bayangan. Rana merasakan tubuhnya bergetar hebat. Bayangan di kakinya bergerak sendiri, memanjang, mendidih, seolah hidup dengan kemauan sendiri. Ia mundur beberapa langkah, ketakutan pada dirinya sendiri. Aku kenapa? Ayla, apa yang terjadi padaku? Ayla memegang bahunya erat-erat. Kamu menjadi penghubung dua dunia. Setengah manusia, setengah bayangan. Air mata Ayla jatuh. Rana, kamu berubah karena ingin menyelamatkanku.
Sekarang kekuatanmu menarik perhatian, makhluk itu tidak akan berhenti sampai kamu musnah. Makhluk hitam itu menggeram dan melangkah semakin dekat. Namun tiba-tiba, bayangan Rana memanjang dan membentuk dinding hitam di depan mereka. Ayla menatapnya shock. Rana, kau bisa mengendalikannya. Aku tidak tahu. Ini terjadi sendiri. Makhluk itu mengamuk. Kau mencuri kekuatan dunia arwah. Kau harus dikembalikan. Ia menerjang. Tapi dinding bayangan Rana menahan serangannya. Untuk sesaat, tubuh makhluk itu terpental mundur. Ayla memandang Rana dengan campuran takut dan kagum. Kamu lebih kuat dari yang kukira. Rana merasakan kekuatan mengalir di tubuhnya. Bukan tenaga manusia, lebih seperti kekuatan dingin, dalam, penuh tekanan. Kalau aku harus berubah, tidak apa-apa. Ia menatap Ayla dalam-dalam. Yang penting kamu aman. Namun Ayla justru terlihat semakin sedih. Rana, kau tidak bisa hidup normal lagi. Dunia arwah akan berburu kamu. Makhluk itu hanya penjaga. Jika penjaga terusir, yang lain akan datang. Rana terdiam. Masa depannya hilang. Dunianya berubah. Namun satu hal tetap pasti. Ia tidak menyesal, karena Ayla ada di depannya. Bernapas, hidup, makhluk hitam itu kembali bangkit, tubuhnya bergetar tak stabil. Ia bergerak terhuyung, namun matanya merah membara menatap Rana. Aku tidak akan pergi sendirian. Tiba-tiba tanah di sekitar mereka mulai retak. Angin berputar cepat, menciptakan pusaran gelap di udara. Ayla memekik dan memeluk Rana. Rana, dia sedang membuka celah dunia arwah. Kalau celah itu terbuka penuh, semua makhluk di dalam sana bisa keluar. Rana memandang pusaran itu yang semakin besar. Benda-benda terbang, tanah terangkat, udara menjadi berat dan gelap. Kalau begitu, aku harus menutupnya. Ayla menggeleng panik. Tidak, Rana. Kamu setengah bayangan sekarang. Kalau masuk ke celah itu, kamu mungkin tidak bisa kembali. Rana menatap mata Ayla. Tenang, penuh keputusan. Aku sudah kehilanganmu sekali. Ia tersenyum tipis. Aku tidak akan kehilanganmu lagi. Jika harus masuk, aku akan masuk. Ayla meraih tangannya. Rana, jangan tinggalkan aku. Rana mengangkat tangan Ayla dan mengecupnya. Perlahan, aku berjanji, aku akan kembali. Makhluk hitam itu menjerit marah dan memperluas pusaran gelap itu. Rana menatapnya dengan mata yang mulai gelap, bayangan di tubuhnya bergerak liar. Aku akan mengakhiri ini. Ia melangkah menuju celah dunia arwah. Langkah demi langkah, cahaya dan bayangan berputar mengelilingi tubuhnya. Ayla berteriak histeris. Ranaa. Jangan. Tapi Rana tidak berhenti. Ia melompat ke dalam pusaran itu. Dan cahaya terakhir menelan seluruh halaman rumah. Hanya menyisakan Ayla yang jatuh berlutut, menangis memanggil nama lelaki yang masuk ke dunia tanpa kembali. Pusaran gelap itu menelan Rana sepenuhnya. Segala suara hilang. Tidak ada lagi angin, tanah, hujan, hanya kehampaan yang bergema seperti ruang kosong tanpa batas. Ketika Rana membuka mata, ia tidak lagi berada di rumah tua Bukit Awan. Ia berdiri di sebuah tempat yang tampak seperti dunia yang patah. Langit berwarna abu-abu keunguan, tanah retak-retak seperti kaca, dan bayangan hitam bergerak di setiap sudut, seolah mengawasinya. Udara terasa dingin, namun anehnya, tubuhnya tidak merasakan sakit. Rana melihat tubuhnya sendiri. Kulitnya kini setengah abu-abu, setengah manusia. Urat-urat hitam seperti tinta mengalir di bawah kulitnya. Dan bayangannya, bukan lagi bayangan biasa. Ia bergerak pelan, nyaris bernapas. Jadi ini, dunia arwah. Suara berat terdengar di belakangnya. Selamat datang,
manusia setengah bayangan. Rana menoleh. Makhluk hitam penjaga dunia arwah itu muncul, kini dalam bentuk yang jauh lebih jelas dan menyeramkan. Tubuhnya lebih besar, kepalanya memanjang seperti tengkorak, dan mulutnya dipenuhi gigi yang bergerak sendiri. "Kenapa aku dibawa ke sini?" Rana menggenggam tinjunya. "Kau sudah terikat dua dunia. Dan di sini, kaulah yang berbahaya." Rana melangkah maju. "Jika aku harus berada di sini, aku tidak datang untuk menyerah. Aku datang untuk menutup celah itu selamanya." Makhluk itu tertawa keras. "Kau pikir bisa menutup celah tanpa kekuatan penuh dunia arwah? Mustahil." Rana mengangkat tangannya. Bayangan gelap melilitnya, membentuk jalur panjang di tanah yang retak. "Mungkin aku tidak bisa, sebagai manusia." Ia menunduk, menatap bayangannya sendiri yang berkedip seperti api. "Tapi sebagai bagian dari dunia arwah, aku bisa." Makhluk itu menggeram marah dan menyerang Rana dengan kecepatan gila. Namun bayangan Rana bergerak lebih cepat, membentuk dinding hitam yang mementalkan serangan itu. Rana mengerang, kekuatan itu terasa berat, seperti menarik sesuatu dari dalam jiwanya. "Ternyata caranya begini," bisiknya. Makhluk itu tumbuh semakin besar. Ribuan bayangan di tanah bangkit seperti tangan-tangan panjang, meraih Rana dari segala arah. "Raannaa." Suara itu menggema dari kejauhan. Rana menoleh cepat. Dari celah cahaya jauh di atas, sosok Ayla muncul. Tubuhnya bersinar putih, matanya penuh air mata. Ia melompat masuk ke dunia arwah, menembus batas yang seharusnya tidak bisa dilewati manusia hidup. "Ayla, kenapa kamu ke sini?" Ayla berlari ke arahnya. "Aku tidak akan membiarkanmu berjuang sendirian. Kamu menjemputku dari dunia ini, sekarang giliranku menjemputmu." Rana terkejut, namun makhluk hitam itu mengamuk. "Manusia tidak boleh masuk ke sini. Itu adalah dosa terbesar." Bayangannya menyambar Ayla dengan ganas. Rana menjerit, bayangan di tubuhnya meledak keluar seperti badai hitam, menahan serangan tepat sebelum mengenai Ayla. "Aku tidak akan kehilanganmu lagi." Rana memeluk Ayla, dan cahaya serta bayangan bertabrakan menjadi kekuatan besar yang mengguncang seluruh dimensi itu. Retakan cahaya muncul di tanah. Bayangan hitam runtuh. Makhluk penjaga terhuyung. Dunia arwah bergetar kacau, seperti dunia yang mulai runtuh perlahan. Ayla menggenggam wajah Rana. "Rana, dengarkan. Hanya kamu yang bisa menutup celah itu. Bukan aku. Tapi kalau aku melakukannya, aku tidak bisa kembali." Ayla menahan air matanya. "Aku lebih memilih dunia yang selamat, daripada kehilanganmu di dunia yang hancur." Rana membeku. Ayla tersenyum lembut. "Dan kalau takdir berkata kita harus berpisah, aku akan bahagia karena kamu pernah memilihku." Rana menggigit bibir. Ia memeluk Ayla erat, seolah ingin menahan waktu. "Kalau begitu, biarkan aku memilih takdirku sendiri," katanya pelan. Ia mengangkat tangan. Bayangannya meluas, menyebar, membentuk lingkaran hitam yang mengelilingi celah dunia arwah. Ayla mundur sambil menangis, namun memandang Rana dengan bangga. Makhluk penjaga mengaum marah, namun tubuhnya perlahan hancur menjadi debu hitam. Rana menatap Ayla untuk terakhir kalinya. "Terima kasih, sudah mengajariku apa itu cinta, bahkan jika harus kupertaruhkan seluruh duniaku." Celah dunia arwah mulai menutup perlahan. Ayla berteriak memanggil Rana. "Rana, kembalilah. Jangan tinggalkan aku." Rana tersenyum tipis. "Aku selalu bersamamu, walau hanya sebagai bayangan." Dan dengan tenaga terakhir, Rana menutup celah itu dari dalam. Ledakan cahaya putih dan hitam menyelimuti semuanya. Lalu sunyi. Ayla terhempas kembali ke dunia manusia. Rumah tua Bukit Awan runtuh menjadi abu. Celah itu hilang.
Dunia selamat. Namun Rana tidak pernah kembali. Dan begitulah akhir kisah cinta terlarang antara Rana dan Ayla. Cinta yang melintasi batas dunia manusia dan dunia arwah, berakhir sebagai pengorbanan terbesar yang pernah ada. Ayla kini hidup sebagai manusia biasa, namun setiap malam ia duduk di depan rumah bekas reruntuhan Bukit Awan, memandangi bayangan di tanah. Kadang, bayangan itu bergerak sedikit, seolah melambai pelan. Mungkin saja Rana masih ada, menjaga Ayla seperti janjinya, meski bukan lagi sebagai manusia. Inilah kisah cinta terlarang di rumah tua Bukit Awan. Kisah tentang cinta, kehilangan, dan pengorbanan yang tidak akan pernah dilupakan. Sekian cerita kali ini, terima kasih dan sampai jumpa.